Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada video kali ini kita akan mengungkap 7 kedahsyatan ayat kursi berdasarkan penjelasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis beliau. Namun sebelumnya, bagi para sahabat yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu dengan cara menekan 3 tombol subscribe, lalu tombol lonceng yang muncul setelah menekan tombol subscribe, kemudian pilih tombol lonceng yang berdering. Bagi yang telah subscribe, saya aturkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikut ini adalah 7 kedahsyatan ayat kursi. Yang pertama, ayat kursi adalah ayat yang agung dan paling dahsyat serta paling mulia. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim bersumber dari Sayyidina Ubay bin Ka'ab bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada beliau, "Ya Abal Mundhir, atadri ayya ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam?" Wahai Abu Mundhir, tahukah engkau ayat apa dari Al-Quran yang paling agung? Sayyidina Ubay bin Ka'ab yang disebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kunyah Abu Mundhir ini menjawab, ayat kursi ya Rasulullah, yakni Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Mendengar jawaban Sayyidina Ubay bin Ka'ab ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuji beliau dengan bersabda, wahai Abu Mundhir, semoga engkau berbahagia dengan ilmu yang engkau miliki. Yang kedua, ayat kursi adalah pemimpin seluruh ayat Al-Quran. Imam Al-Hakim meriwayatkan hadis dari Sayyidina Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, Sayyidatu ayil Qur'ani ayatul kursi. Pemimpin semua ayat Al-Quran adalah ayat kursi. Yang ketiga, ketika ayat kursi turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak terjadi keajaiban. Imam Al-Qurtubi menyebutkan riwayat bahwa ketika ayat kursi turun, patung-patung di seluruh dunia bergetar. Seluruh mahkota para raja berjatuhan dari kepala-kepala mereka. Para setan pun berhamburan ketakutan. Bahkan mereka saling memukul satu sama lainnya. Saat iblis memerintahkan mereka agar pergi ke Madinah, akhirnya mereka mengetahui bahwa ayat kursi telah turun. Maka pantaslah mereka merasakan getaran ketakutan karena turunnya ayat kursi. Yang keempat, ayat kursi setara dengan 1/4 Al-Quran. Imam Ahmad meriwayatkan dari Sayyidina Anas bahwa ada sahabat yang belum mampu menikah karena tidak ada biaya. Lalu Rasulullah SAW menyebutkan beberapa ayat dan surat dari Al-Quran serta dengan keutamaannya. Di antaranya beliau bersabda, Alaysa ma'aka ayatul kursi, Allahu la ilaha illa huwa. Qala bala, qala rubu'ul Qur'an, qala tazawwaj thalatha barrat. Bukankah engkau hafal ayat kursi? Sahabat tersebut menjawab, iya, aku hafal. Lalu Rasulullah SAW bersabda, ayat kursi setara 1/4 Al-Quran, maka menikahlah. Yang kelima, kedahsyatan ayat kursi adalah membuat setan lari ketakutan dari rumah yang di dalamnya dibaca ayat kursi. Imam Ahmad meriwayatkan hadis dari Sayyidina Abu Hurairah
bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Suratul Baqarah fiha ayatu sayyidati ayil Quran la yuqra'u fi baitin wa fihi syaitanun illa kharaja minhu ayatul kursi. Di dalam surah Al-Baqarah ada sebuah ayat yang menjadi pemimpin semua ayat Al-Quran, yang jika dibaca di dalam sebuah rumah yang di dalamnya ada setan, maka setan akan keluar lari ketakutan, dan ayat tersebut adalah ayat kursi. Yang keenam, ayat kursi menjadikan orang yang rutin membacanya mendapatkan jaminan masuk surga. Hal ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Nasai dari Sayyidina Abu Umamah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Man qara'a ayatal kursiyyi fi duburi kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa an yamuta. Yang rutin baca ayat kursi setelah selesai ibadah sholat, tidak ada yang menjadi penghalang baginya untuk masuk surga kecuali kematian. Yang ketujuh, ayat kursi mengundang datangnya malaikat penjaga saat dibaca sebelum tidur. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari yang berasal dari Sayyidina Abu Hurairah disebutkan, Idza awaita ila firashika faqra ayatal kursi lan yazala ma'aka minallahi hafizun wa la yaqrabuka syaitanun hatta tusbiha. Jika kamu akan tidur, bacalah ayat kursi. Selamanya kamu akan dijaga malaikat dari Allah, dan setan tidak akan mendekatimu hingga masuk waktu pagi. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah 7 kedahsyatan ayat kursi. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.